Shalom, salam sadis, salam Sabtu, salam hari weekend. Ketemu lagi bersama channel Sayur Bening. Hari ini lumayan senyum ya. Perkiraan dia akan hijau, semalam si long 2 koin, scalping lumayan dapat ya. Tapi aduh, gua nggak berani. Gol hijau tebal lagi semalam dia nutup ya. Tapi karena saya nggak yakin ya nggak ini. Tapi lumayan sih ada rezeki semalam karena udah saya pikir ini market maker pasti akan pakai itu isu ini pertemuan hari ini ya Sabtu. Itu ada rapat pertemuan mereka menteri keuangannya, finance ministry-nya Cina itu kan. Tapi hari ini belum dapat apa kabar risalnya gimana atau masih mereka rapat pertemuan. Ini kan baru jam 12 hampir jam 1 siang di sini ya. Di sana mungkin ya sekitar jam, kalau beda 2 jam mungkin sana masih jam 11 ya. Atau beda satu jam, jam 12 lah di sana. Beda 1 jam kalau nggak salah ya dengan Jepang. Nanti kita bahas dikit itu. Nah, kita lihat market cap agak menghijau, naik 3%-an lagi ya. Lumayan semalam saya ambil long. Mudah-mudahan Cuan Army ada yang ambil long juga ya. Saya tahu Tommy kemarin sebelum saya buat video dia udah komen dia ambil Fed. Saya juga ambil Fed sih. Ada long Fed ya. Long AVAX sama long Fed saya kemarin. Lumayan dapat ya. Tadi pagi sempat disorong ke 63.400 ya BTC ya. Ini saya buat video posisi market cap di naik 2,5% sekarang 2 triliun, 18 billion, volume turun 2,6% yaitu di 66,9 billion. BTC dominance agak naik dikit ya karena BTC naik aja lah. Kemarin dia drop di 564, ini 56,7 ya. BTC dominance-nya sendiri tadi nutup daily-nya di 62,5. Ini posisi saya buat upload video juga posisi BTC di 62.541 ya. Fear and Greed agak naik, udah balik netral. Kemarin masih posisi fear, ini sekarang udah netral di 43%. ETH yang agak lambat, ETH naik cuma BTC naik 3%-an, ETH 1% lebih dikit ya, 2.438. BNB masih mending 2,5%-an gitu ya, 576. Solana juga lumayan ada 3%-an di $145. XRP ya setrika di 53. 53 sen. Tapi AVAX lumayan semalamnya udah masuk. Sui aduh saya ragu sih. Kemarin itu saya mikir setelah saya masuk AVAX saya mikir antara Sui atau Fed. Akhirnya saya pilih Fed. Rupanya Sui naiknya lebih tinggi, tapi nggak apa-apa lah, ada rezeki. Dua-dua ya, di AVAX dapat scalping longnya, di Sui juga dapat scalpingnya ya. Syukurlah, yang penting ada rezeki lah daripada kena tendang kan sakit. Nah, ini ada rezeki dikit ya, lumayan lah. Mudah-mudahan Cuan Army semalam yang long dapat rezeki juga lah ya. Yang ini meme coin lebih lumayan, belakang meme coin, terus yang mantulnya agak cepet, agak ini. Axelar lumayan loh. Minggu kemarin ada yang nanya mau swing apa, saya bilang Axelar boleh coba juga ya, good luck buat dia. Axelar lumayan mantul itu ya. Semalam datanya sih kurang bagus sih ininya, malah dolarnya sideways, tapi gold yang hijau ya, logam mulia, precious metal, silver naik semua karena masih isu inilah
Kalau kita lihat sekarang, kalau kita lihat data ekonomi belakangan ini, minggu-minggu ini data ekonomi Amerika nggak bisa ngangkat juga gitu, ya, nggak bisa ngangkat juga walaupun dia agak bagus, apalagi jelek, pas CPI-nya jelek, yang agak bagus juga nggak ngangkat gitu, ya. FOMC-nya kemarin keluar itu sebenarnya dovish tapi nggak ngangkat. Jadi lebih ngangkat justru isunya Cina gitu. Nah kemarin udah kelihatan, oh Cina ada pertemuan ini, mau stimulus lagi. Saya udah perkirakan ini, lebih ngangkat news ini. Bandar pakai ini, ya kan. Ternyata benar, langsung kemarin waktu saya buat video kan masih di 60-an. Lumayan juga dia naik 3.000-an gitu kan, sempet ke 63.400 tadi. Walaupun daily akhirnya nutup di 625, ya bagus sih, masih oke sih nutup di 625 dailynya. Paling nanti kita lihat weekly-nya nutup di mana ya. Hari ini udah Sabtu. Udah Sabtu, paling lihat nanti di Senin pagi, ya kan. Kemarin juga data ekonomi Amerika udah jelek, data dia punya dolar juga melemah, ketekan sama mata uang BRIC ya. Nah, kemarin dia punya core PPI juga jelek gitu. Yang yes over yes-nya agak naik dikit, tapi dia punya ini core PPI month over month nggak ada berubah, turun dikit dari previous-nya 0,3 ya, turun. Dia punya PPI index juga turun, rapot merah gitu ya. Yang sebelumnya 0,2% diperkirakan agak turun 0,1, ya justru 0%, lebih drop, dibawa dari estimasi lagi gitu. Makanya dolarnya nutup merah tipis semalam ya. Terus dia punya data ini, Michigan juga jelek ya, merah. Michigan 1 years inflation ya sedikit hijau, tapi yang lainnya merah. 5 years inflation turun. Michigan consumer ekspektasi rapot merah. Michigan consumer sentiment juga merah. Michigan current condition merah juga data yang keluar. Justru rupiah, Rusia, kok rupiah lagi. Rusia juga agak naik juga ya, dia punya inflasi ya, CPI-nya naik juga Rusia ini. Ya. Inflasi naik lagi nih, kelihatan dengan kondisi geopolitik ini yang nggak stabil. Semalam ini walaupun stock market juga akhirnya di weekend ini nutup ya hijau-hijau. Dow Jones agak lumayan, hampir 1% ya. S&P 0,6%, Nasdaq yang hijau tipis 0,53%. Dow Jones yang lumayan nutupnya hampir 1% ya. S&P masih oke 0,6%. Dolar yang melemah di 102 gitu. Merah tipis lah USD. Masih tertekan. Data ekonominya jelek. Memang kelihatan belakangan ini memang data ekonominya walaupun bagus nggak bisa ngangkat gitu. Berarti apa? Nggak ada duit, kropos di situ, ya kan? Jadi orang harap justru dana masuk dari Cina, ya, karena dia stimulus, dia QE. Nah makanya saya bilang yang saya tunggu tuh Amerika, kalau dia mau QE ada dana gitu suntik. Walaupun QE-nya dia nggak ngomong, dia misalnya dia buka pintu belakang aja, ya, dia buka pintu belakang siram. Dia olah dulu gitu, tapi dia nggak buka pintu belakang ini. Makanya market di sana kering gitu, nggak bisa ini, nggak bisa ngangkat walaupun data agak bagus. Nah kemarin saya yakin, dia lihat data Amerika kurang bisa ngangkat, ini data Cina pasti dipakai, karena kemarin itu efek stimulus dia naik walaupun Cina tarik balik gitu ya, dia olah juga. Tapi at least news ini pasti akan ini. Nah makanya kalau yang udah cuan TP gitu, bisa aja besok pagi market agak merah lagi, dia koreksi ya.
market sekarang ini, aduh, sulit kita ini perkirakan. Mending itu scalping tektokan gitu, naik TP, nanti cari dia ada momentum, coba masuk lagi gitu. Kalau hari ini kalian mau ini scalping, ya tanggung sih. Kemarin yang udah pas banget. Kemarin saya ada ini swingnya ada dapat dikit, ya kan, scalping juga dapat. Ya syukurlah ada rezeki gitu. Kalau yang mau scalping hari ini, mau ambil long, tanggung gitu. Mending lihat malam ini. Ya kan, malam ini kalau dia agak kelihatan mulai mau merah, karena udah Sabtu kan. Hari ini Sabtu, mereka ada yang udah trading off dulu, tunggu awal lagi minggu depan, Senin buka market lagi ya weekend mereka cabut dulu gitu kan, ya seringnya gitu. Nah dia agak, kalau lihat dia besok pagi seperti minggu kemarin lah, ya kan. Kan saya bilang waktu itu Sabtu malam kalau kalian udah merah, atau Senin pagi lihat bisa kalau mau scalping ambil short gitu ya. Nah ini juga begitu. Kalau lihat volume transaksinya drop, kalian mau scalping entar malam kek gitu. Kalau lihat ini ya boleh mau coba untuk short gitu. Short koin apa? Yang udah lumayan mantul gitu. Ya. Jadi begitu sih. Saya hari ini Sabtu santai, enggak trading ya. Paling lihat malam ini, kalau gatal tangan, kalau ada momentum ya saya coba masuk. Kalau enggak ya lihat, enggak maksa. Yang penting minggu ini adalah rezeki, di saw ada dapat dikit minggu ini ya. Minggu ini enggak kena tendang, ada 2 kali cuan gitu di crypto scalping. Semalam juga dapat. Ya walaupun market masih gini, sabar-sabar, tektok adalah rezeki sedikit gitu ya. Yang penting jangan kena tendang aja. Tapi ya berharap sih ini mudah-mudahan lah ini nanti ada good news. Misalnya dia punya ini dari Chinese, dia punya finance ministry, mana tahu ada stimulus apa yang basai market. Mudah-mudahan minggu depan bisa lebih hijau lagi ya, atau juga minggu depan tiba-tiba market ambruk, ada aja siraman duit. Kalau enggak ini, karena bank-bank udah pada ini, itu emas naik juga efek-efek dari si JP Morgan, Jamie Dimon. Kalau dia speak untuk precious metal masih sering ngaruh gitu. Kemarin itu dia bahas geopolitik yang hati-hati harga emas akan terus melonjak gini gitu kan. Ya, hijau terus tuh emas sama dia. Bangke juga. Padahal gua nunggu emas koreksi, pengen serok dikit gitu ya, tambah muatan, tapi belum turun-turun, ya tunggulah, sabar gitu. Oke, jadi begitu aja pembahasan video di hari Sabtu ini. Semangat juga lihat timnas udah sampai di China. Nanti next berapa hari ini, tanggal 12, 3 hari ke depan lagi. Nah, mudah-mudahan lah timnas kita hajar Cina ya, kalau bisa. Karena Cina kan lagi-lagi ini down, dia habis kalah kan. Bagus juga dia habis kalah, dihajar sama Australia. Jadi moodnya pasti udah patah semangat, lihat poin mereka udah berapa pertandingan kalah terus, pasti ini ya kan. Nah, kita punya tim mudah-mudahan lebih ini lagi, lebih pede, lebih garang lagi ya. Mungkin kemarin baru juga lah ya, chemistry-nya masih sedikit ini ya, sisi kan baru pertandingan pertama si match
sama Eliano juga bukan starter ya, pemain pengganti. Malah habis mereka masuk awal-awal ini pas Jordi Amat udah tua, sosnya udah nggak bisa ini. Makin mau ke kompetisi ke depan Jordi Amat udah nggak cocok gitu. Ya, di belakang udah nggak ini. Pergerakannya udah agak lambat gitu. Kita butuh, timnas tuh butuh energik yang cepat, speed. Indonesia masih kurang untuk penyelesaian, masih kurang dikit, masih kurang tajam. Sebab Indonesia butuh satu gelandang yang kuat sama satu striker yang finishing bagus. Kalau kita dapat itu lagi dua, wah timnas kita udah mantap gitu. Ya kan? Ya mudah-mudahan lah. Oke, begitu aja pembahasan video di hari Sabtu weekend ini. Have a nice weekend buat Cuan Army semuanya. Oh ya, sedikit ini, ada yang XAP, ada Kamala suntik gimana. Ya, mereka harus smart main lah ya. Pasti mereka main dua kaki. Mereka belajar. Dulu nggak support ke politisi, justru kena tekan mereka. Jadi bukan jelek juga. Yang satu bos main pintu belakang ke arah kiri, yang satu ke arah kanan gitu ya kan. Jadi yang mana menang pun nanti mereka masih ini, ya harus ini. Yang namanya pengusaha harus deket ini. Gondak lu ya kena ini. Dulu mereka nggak ngerti, makanya kena dimainin gitu. Nah, kali ini kampanye dia donasi. Nggak apa-apa. Karena donasi dia jalin hubungan supaya nanti ke depan kasusnya bisa di drop, ya kan? Never know. Yang penting itu pengusaha mau aman memang harus dekat sama politisi. Itu udah di mana-mana hukumnya begitu. Jadi nggak ada gimana sekali lah, nggak usah pusingin ya. Mereka pengusaha pasti cari main dua kaki gitu. Bukan hal yang besar. Oke? Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.